Halo. Wis. Halo Bro Jordi. Waduh, alias Halo Bang. gimana? Sehat? Gimana apanya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lo sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga aman-aman di sana. Sampai kita nunggu bentar nih follower-followernya yang join. Ya, mungkin nanti sebagai info nanti kita record. Ini kan masuk ke IGTV, nanti juga kita masukin YouTube dan juga ke Spotify ya. Jadi nanti ada beberapa, kalau misalnya ketinggalan nanti bisa cek diskusi kita di platform-platform yang kita punya gitu. Oke, mungkin mulai aja mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya langsung aja, nanti basa-basinya lewat WA aja ya. Kalau mau basa-basinya lewat WA ya. Kadang-kadang kan gitu, kalau bikin podcast atau live basa-basinya setengah jam sendiri, terus isinya cuman berapa gitu ya. Nah kita coba sekarang mengulik banyak tentang milenial ya. Ini suara gue jelas ya, bro ya? Iya, jelas banget. Gua aman nggak suara? Iya, jelas. Oke deh. Sip. Oke, kita oke. Ini ada agak muter-muter sih. Tapi jelas ya? Jelas. Halo? Video lu muter-muter, bro. Video. Tapi jelas ya? Muter. Bentar. Kayaknya jelas sih. Soalnya di gua audio lo masuk terus sih. Terus ya udah deh. Ceritanya gas ya. Oke, Bro Jordi, nanti kita akan bagi dua sesi ya. Yang pertama, gue akan ngorek-ngorek bagaimana lu memulai dan juga dengar-dengar baru-baru juga ya, baru-baru mulai di investasi, dan juga nanti gimana mungkin ada tips-tipsnya untuk rekan-rekan yang akan memulai dan juga supaya bisa istilahnya apa ya, bukan cuma sekarang kan lagi hot-hot banget nih, banyak banget yang bikin konten terkait keuangan, investasi. Nah, supaya tidak menjadi apa namanya anget-anget titit ayam gitu ya. Jadi supaya nggak nyensor sendiri ya, jadi supaya nggak sementara aja, jadi booming. Jadi karena behavior atau perilaku investasi secara jangka panjang kan terutama itu sangat baik untuk semua masyarakat lah, gitu kita bisa bilang. Oke, pertama mungkin lu bisa cerita gimana secara singkat awal mula perjalanan investasi gitu. Akhirnya lu memilih untuk invest, gue mau invest nih gitu. Ngomong. Oke. Pengalaman pertama gua invest itu dimulai pas 2017 kalau nggak salah. Okay. 2017. Itu pun karena gue mau nikah. Okay. Jadi bisa dibilang invest pertama gue adalah karena gue mau nikah, gue mau beli mahar. Dan gue baru tahu, ya udah mas ini tuh bisa untuk investasi gitu. Cuma abis itu udah tuh gue pendem aja, itu nggak gue terusin lagi. Dan gue baru mulai benar-benar terjun ke invest untuk instrumen yang lainnya ya. Itu gue baru mulai di tahun ini gue baru mulai. Gitu. Gue mengambil emas juga, gue main reksadana, gue invest juga di saham, dan ada macam bisnis UMKM lah ya, ada yang lagi ekspansi. Cuma gue nggak pakai platform kalau ini. Gue naruh modal lah. Oke. Ya itu sih pengalaman investasi gue. Jadi kalau dibilang, ini sekalian disclaimer kali ya. Jadi kebetulan gue masih newbie banget kok. Untuk semua unsur investasi gue masih newbie banget. Yalah, jadi keputusan investasi kan semua di tangan yang punya duit gitu istilahnya kan. Jadi kita ya di sini di info, jadi kayak gini loh perjalanannya. Termasuk juga sekarang kan lagi banyak itu yang lagi ngetren banget si Radit kan, bukan video kemarin. Jadi akhirnya banyaklah yang mulai melek investasi. Bahkan anak SMP ada yang komen tuh, Bang, saya mau mulai investasi, caranya gimana gitu. Nah kan sudah animonya itu kan bagus, berarti animonya kan bagus gitu. Kita bisa lihat
ya mereka bisa mulai kan, bisa pakai akun orang tuanya kan, bisa seperti itu kalau misalnya mereka memang di sana gitu. Nah, kalau berarti mulai dari mahar, berarti emas ya dulu ya pertama ya. Pertama kali investasi gue adalah emas. Oke. Dan itu diamkan sampai sekarang pun masih ya, berarti emasnya itu ya. Iya, cuma emang dulu gue udah sempat mikir gini, udah mulai mikir ternyata sebelum gue beli emas, gue sempat ngeriset, ternyata emas itu juga ada fluktuasinya, dan sebelum beli, gue ngecek tren dulu, gue gabungin data per tahun, gue compare, sampai akhirnya nemu, oh ya sekitaran di periode ini nih, biasanya emas akan anjlok. Nah, itulah itu belajar. Jadi sempat ya pas lagi anjlok di angka 500-an waktu itu gue hajar beli emas. Oke. Wah, keren. Berarti timingnya juga ada ya waktu itu ya. Meskipun emas itu kan bisa bilang safe haven, tapi timing untuk pembeliannya juga ada ya waktu itu ya. Sekarang udah kali 2 tuh, udah kali 2. 2017 karena kan karena gini ya, oke lah, misalnya mungkin bedanya antara misalnya let's say kita beli di Oktober sama di Maret aja, Oktober sama Desember, let's say bedanya adalah 40.000 per gram gitu kan. Tapi kan kalau gue lebih senang untuk kita langsung beli, langsung hajar 5 gram 10 gram. Kalau kayak gitu kan bisa, itu lebih gede gitu kan, 100.000. Sekarang kan di mall, kemarin gimana ya gue lihat ada tuh yang videoin di mall itu udah ada ininya emas, apa, vending mesin ya kalau nggak salah ya, vending mesin emas itu udah sangat sophisticated banget sekarang. Untuk investasi bisa mulai di mana aja bisa mulai. Oke, terus berikutnya tadi kan yang mulainya 2017, lalu sekarang mulai tahun ini ya mulai investasi di beberapa instrumen yang lain. Oke, kemudian kalau lu sendiri nih pribadi gitu, ada nggak cerita-cerita atau mungkin dengar dari teman gitu tentang investasi bodong lah, atau mungkin piramida dan lain sebagainya? Ada nggak kira-kira pengalaman atau misalnya tips-tips menghindari ya misalnya ini? Oke, kalau investasi bodong berapa kali ditawarin, ada. Bahkan gue lagi nge-scroll Instastory pas siang-siang, itu ada temen gue yang lagi ngepromosiin investasi bodong. Itu ada gitu. Kalau untuk tips, sebenarnya semua balik lagi ke aturan-aturan dasar dalam berinvestasi ya, kalau menurut gue. Pertama adalah nggak ada yang namanya investasi itu, nggak ada yang namanya return pasti, kalau menurut gue. Jadi ketika udah nggak ada, dia udah menjanjikan bahwa pasti setiap bulan returnnya segini, menurut gue itu udah bullshit. Itu yang pertama. Kemudian return pasti, kemudian kedua adalah tingkat resikonya. Jadi ketika dia ngasih imbal berkali-kali lipat, misalnya cuma modal 1 juta lo akan dapat 4 juta tiap bulan gitu. Itu juga bullshit gitu. Dan hukum investasi tadi kan high risk high return, low risk low return gitu. Jadi ketika dia udah ngasih low risk tapi high return, nah itu udah ngaco. Dan yang paling terakhir adalah, kalau paling simple kalau menurut gua adalah lo tinggal cek lo udah izin OJK apa belum, udah lisensi OJK ya, apa lembaga pengawas keuangan kita lah ya gitu. Kalau udah kayak gitu udah aman sih. Kalau enggak ya kemungkinan tas skema Ponzi lagi atau ya apapun lah itu. Iya, benar. Itu OJK tuh ngerilis rutin ya setiap bulan kalau nggak salah. Itu ada daftar negatif investasi. Nah itu juga harus dicek, dan juga ya memang tadi benar, kalau udah nggak masuk akal ya udah forget it gitu ya. Masih banyak instrumen yang apa istilahnya, sekarang gampang banget aplikasi apa kayak gitu, semua udah di genggaman lah gitu ya. Sekarang bahkan registrasi saham itu sudah sangat gampang sekarang. Nah, gue masuk gitu, karena lu kan punya basic ekonomi gitu ya, ekonomi di fakultas ekonomi juga kan dulu. Nah, terus kira-kira nih untuk teman-teman yang mungkin basicnya non ekonomi atau dia masih mau belajar gitu, atau masih SMA bahkan yang mau mulai itu, kira-kira gimana?
Oh, oke. Pertama, mungkin gue clarify dulu bahwa gue emang anak ekonomi, cuman gue tidak belajar keuangan. Gue marketing. Dan gue bukan tipe yang rajin catat, karena gue lebih sering titip absen. Jadi kalau dibilang knowledge gue tentang keuangan gue dapet dari kuliah, itu sesuatu yang udah jelas gue tolak. Kenapa? Karena gue tidak keuangan di kuliah. Gitu. Gue lebih nongkrong dan tidur di gitu. Dan yang kalau untuk mau belajar sebenarnya gini, kalau investasi itu menurut gue adalah yang pertama kali harus ditanamin di mindset adalah lo harus upgrade dulu literasi finansial lo. Itu adalah paling pertama. Gue inget waktu gue memutuskan untuk awal investasi, jadi gue awalnya gue nanya ke manajer gue di kantor, awalnya nanya asuransi. Dan dia ada 2 pesan dia yang gue inget banget. Yang pertama adalah finance should be practical. Yang kedua adalah apa tujuan investasi lo. Gitu. Nah, base dari situ, makanya sebelum gue terjun di tahun ini, gue belajar serabutan. Gue bisa dibilang belajar membabi buta yang bisa gue dapat. Contohnya, ketika pertama kali gue dapat pertanyaan itu dari bos gue, tiba-tiba inilah algoritma YouTube dan Instagram lah ya. Jadi tiba-tiba di YouTube ada YouTube-nya Raditya Dika yang tentang pensiun dini dan reksadana waktu itu. Akhirnya gue kulik lagi tentang reksadana, itu udah bener-bener langsung di YouTube tuh ada aja gitu konten-konten reksadana, gue dapetin itu. Kemudian yang kedua di Instagram, gue nge-explore gue benerin explore yang di bagian explore Instagram. Gue ketik aja di saham, investasi, dan semua account yang ngebahas itu gue followin. Sampai bener saya. Itu juga pastinya. Gitu. Jadi gue followin aja semua. Dan setelah itu kan explore kita akan ngikut sendiri kan. Akan langsung yang gitu semua, mau dalam negeri, luar negeri, sampai kayak gitu. Gue follow di luar negeri, gue ada follow kayak agent eksekutif ya gitu-gitulah. Gue akhirnya kenal Mark Cuban, kenal macam-macam, Robert Kiyosaki, sebagainya. Sama yang terakhir adalah gue mulai cari-cari buku akhirnya. Yang tadinya gue tidak pernah membaca, gue jadi membaca buku. PR gue cuma satu waktu itu, dan ini berdasarkan PR-nya Robert Kiyosaki. Kalau lo mau jadi tambah kaya, lo pelajarin aja kamus keuangan. Karena dengan lo mempelajari keuangan, itu akan berentet. Contoh misalnya kayak kenapa suku bunga berpengaruh ke harga emas misalnya, gitu kan. Nah, kita dari ngecek suku bunga aja kita jadi bisa kemana-mana. Jadi sebenarnya PR pertama sebelum mulai investasi adalah literasi keuangan lo harus dibenerin dulu. Itu yang paling wajib, karena kebanyakan orang gagal berinvestasi karena literasi finansialnya belum cukup. Dia harus main terjun aja gitu. Sementara nggak bisa. Kalau investasi itu nggak bisa begitu. Ya gitu sih Bang. Oke, berarti memang bisa dibilang orang belajar itu sekarang sangat gampang ya, di mana aja bisa, asal dia mau. Nah itu sekarang, asal dia mau untuk explore tadi. Nah kadang-kadang kan orang gitu, dia tuh maunya dicekokin aja, dicekokin ya beli ini, ini gitu. Nah itu yang bahaya banget. Setuju, gue setuju. Karena ketika lo investasi lo cuma asal ikut kata orang, ya udah lo akan kemana-mana, itu akan tersesat lah. Akhirnya lo akan nyerahin orang itu. Gitu. Benar. Ya, sebenarnya enggak. Kayak mohon maaf ya, sorry gue mohon maaf banget. Kita belajar dari kasus kemarin lah ya, ada salah satu financial planner Jaosku, ya gue lupa lah namanya itu. Yeah. Ketika kemarin kasus itu, gue malah yang gue pikir kan mereka banyak komplain segala macam ya. Gue malah yang gue salahin adalah kliennya, menurut gue. Kenapa klien? Karena ya itu lo main percaya aja gitu tanpa ada riset pribadi yang nggak bisa kayak gitu. Gitu loh. Itu tidak semurni
salah dari si pihak sana, ada kesalahan dari saya juga yang nggak mau melek. Dua-duanya salah sih sebenarnya kayak gitu ya. Jadi intinya adalah kita yang punya uang, kita yang bertanggung jawab gitu, disclaimer tadi. Nah misalnya kita sekarang diskusiin apa nih, emas, reksadana, saham misalnya. Terus besok, wah gue beli reksadana nih karena si Jordi beli reksadana gitu. Misalnya, gue mau beli saham ini nih karena si ini. Ya lakukan riset sendiri dulu, nanti kalau misalnya yang di kita cocok, di dia mereka nggak cocok kan itu beda. Nah itu yang nanti akan menjadi masalah lagi. Nah itu balik lagi ke instrumen nih. Pertimbangan tadi instrumen kan karena awal ini ya mau merit gitu ya. Nah, terus sekarang ini, di tahun ini kira-kira pertimbangan pembelian saham apa tadi, reksadana, sama juga invest di bisnis juga tadi berarti ya, baru-baru ini juga. Iya, Oke. ada baru-baru ini ada. Oke. Menarik. Nah, kira-kira ada ini nggak? Ada pertimbangan nggak? Pernah pemilihan instrumen itu? Oke. Kalau untuk reksadana, kenapa gue mulai dari situ? Karena sebenarnya itu adalah kata instrumen investasi pertama yang keluar dari bos gue. Waktu gue nanya-nanya soal jadi dia nyebut asuransi, dia ada nyebut juga tentang reksadana. Dan itu yang pertama keluar di keyword, dan setelah gue riset, ternyata itu yang bisa dibilang resikonya lebih aman dibandingkan dibandingkan saham. Jadi gue dulu memang sempet ada ketakutan sama saham, maksudnya kayaknya gue nggak mau saham deh, kayaknya itu sesuatu yang sangat beresiko. Gitu. Gue ada ketakutan itu gitu. Karena gue ngeliatnya kayaknya gue cenderung lebih defensif. Dan begitu gue cek reksadana, oke, gue pelajarin, gue kulik-kulik sampai gue compare ke bos gue, lo pakai apa? Gue pakai manajer investasinya ini, gitu. Oh sama, udah, berarti udah oke. Terus ternyata ada rasa belum kenyang, gue nggak kenyang, akhirnya gue riset lagi, gue sampai gue download ebook, gue beli buku beberapa kali. Udah ngerasa cukup confident, gue buka rekening dana investor pakai sekuritas. Akhirnya di bulan gue baru masuk tuh antara Mei atau Juni kemarin lah di saham gitu. Jadi setelah cukup confident, akhirnya gue main saham. Kenapa gue main saham? Karena ternyata gue bukan orang yang defensif sekali, gue agak nggak sabaran juga gitu. Kurang seru nih gitu, gue nggak dapet gregetnya gitu ya. Akhirnya gue terjun ke saham gitu. Kemudian jadi gue ada portofolio ofensifnya juga ada, instrumen ofensifnya ada, instrumen defensifnya ada. Dan kalau untuk investasi ke UKM ini sebenarnya karena gue kenal sama, intinya gue menerapkan prinsip sama seperti gue main di saham. Karena betul, jadi good corporate governance, gue kenal dengan ownernya cukup bertanggung jawab. Kemudian prospek bisnisnya juga bagus, dan gue lihat belum ada investor lain yang masuk, bisa dibilang gue investor gitu. Ya udah, gue taruh aja gitu karena asas kepercayaan, dan ya intinya karena orangnya kredibel sih. Bahkan gue sebenarnya nggak minta jelaskan portofolio bisnisnya secara detail, tapi weekend besok gue ngajak, ayo kita ngobrol, dia mau ngobrol transparan lah intinya. Makanya gue naruh di UKM gitu sih. Oke. Interesting banget. Jadi untuk investasi UKM, sebagai info aja ya, ini salah satu instrumen yang menarik sekarang, instrumen investasi di UMKM. Tapi memang ada berbagai. Kalau lu kan langsung di apa namanya, di teman gitulah ya, teman yang lu trust. Jadi faktor trust itu yang penting, tapi tetap juga harus ada istilahnya hitam di atas putih lah, bisa dibilang gitu ya. Berapapun yang kita taruh tetap ada hitam di atas putih. Begitu juga ada platform online itu banyak sekarang yang invest di UKM. Itu juga tetap harus hati-hati, semua ada resikonya. Bukan cuma tadi dibilang Jordi, tidak ada yang returnnya tetap tinggi terus, pasti ada kemungkinan gagal bayar. Nah itu juga di platform-platform itu termasuk juga mungkin bisa gue tambahin ya, ada peer-to-peer lending sekarang juga. Nah itu juga mereka punya yang namanya
apa namanya asuransi di dalamnya. Nah, carilah yang ada Ya, asuransinya. Misalnya dia tidak 100% cover dana dana investor, tapi mungkin ada yang 80, ada yang 60, tergantung tingkat resikonya. Nah, biasanya sama tadi, semakin tinggi resiko ya semakin tinggi apa namanya risknya kan gitu. Oke, ya betul. menarik banget. Buat lanjut ke mungkin sekarang ya. Sekarang kalau lu lihat tujuan investasi kan nggak mungkin apa ada lagi tujuan untuk halo? Oh, tujuan investasi. Oke, kalau kalau ditanya tujuan investasi gue satu. Tujuan investasi gue adalah financial freedom. Hmm. Gue pengen cepet bebas. Jadi bukannya, ya emang sih gue pengen kayak, gue investasi untuk biayain anak gue kuliah, ada anak Hmm. sekolah dan sebagainya lah. Gitu. Hmm. Intinya tetap gue adalah financial freedom. Benar. Kenapa? Ke sana karena gue mikirnya gini, gue teringat kata-katanya Elon Musk. Elon Musk tuh ngomong gini, berpikirlah gimana caranya goal 10 tahun ke depan bisa dicapai dalam 6 bulan. Niscaya lo kemungkinan besar akan gagal. Tapi lo akan jauh lebih maju dibandingin yang lain. Ya, benar. Gitu. Jadi based on kayak gitu, makanya tujuan investasi gue adalah financial freedom. Sebenarnya itu sih intinya dari tujuan gue. Kenapa gue pengen cepet financial freedom? Karena nah kalau ini gue sama kayak Robert Kiyosaki lagi-lagi. Robert Kiyosaki bilang gue cepet-cepet financial freedom supaya gue bisa serving other gitu. Jadi semakin cepat gue, semakin bebas gue secara keuangan, semakin banyak gue bisa ngebantu orang. Ya, benar, Semakin benar. banyak gue bisa melakukan gitu. Dan gue kalau gue financial freedom kan 24 jam live kayak gini gue juga bisa. Siap, siap, siap. Ya. Tidak freedom itu ya memang ya balik ke pertanyaan kita di awal ya. Oh, berarti financial freedom itu untuk milenial itu kan bukan cuma mimpi sebenarnya. Apakah masih cuma mimpi? Enggak, gue percaya itu enggak mimpi. Gue percaya itu bisa dicapai, apalagi ketika dimulainya dari momen saat ini, atau bisa gue bilang tahun ini. Kenapa gue bilang tahun ini? Karena menurut gue ada, ya kita hal yang simpel aja lah ya. Gue nggak bisa bahas banyak instrumen yang lain sih, karena gue nggak menguasain. Kalau sih saham aja deh. Saham aja sekarang banyak yang diskon. Ya, benar. Saham aja sekarang banyak yang diskon. Jadi ketika kalau misalnya kita optimis dengan kondisi ekonomi Indonesia, ya let's say tahun depan pun udah nilai uang kita kan udah bisa berkali-kali lipat, bukan? Jadi gue nggak ngerasa itu mimpi sih, selama emang kita konsisten sama prosesnya. Nah, Intinya betul. itu. Gitu. Nah, konsisten nih, lanjut nih pertanyaan terakhir mungkin ya. Konsisten tadi itu kan kadang-kadang menjadi musuh untuk kita semua gitu. Nah, Ya, kalau tadi dalam 10 tahun berarti kan sekarang 2020 berarti 2030 ya, 2030 dengan asumsi kita asumsikan bersama bahwa COVID ini nggak bakal lama-lama, mungkin awal tahun depan itu sudah oke kembali ekonomi. Nah, berarti sekitar 10 tahun itu kan ada waktu untuk menambah investasi kita bersama. Nah, itu kira-kira gimana supaya apa namanya kepakainya itu rutin gitu loh. Jadi ini itu udah saya per hari atau per minggu atau per bulan alokasikan untuk instrumen investasi. Nah, itu kira-kira ada halo, jelas? kalau gue sama balik lagi, sebenarnya banyak prinsip dasar yang gue pakai dalam berinvestasi ya. Sesederhana prinsip invest dulu, baru habiskan sisanya. Bukannya habis dulu, baru sisanya diinvestasi. Gitu. Jadi yang selalu gue lakukan di tahun ini adalah kebetulan gue adalah tipe suami. Semua uang adalah milik istri. Nah, jadi nah, sebelum gue alokasikan kebutuhan gue untuk
sebelum gue alokasikan untuk istri gue akan pisahkan dulu uang yang untuk investasi gitu. Kenapa? Karena supaya itu nggak masuk supaya itu masuk di subconscious kita bahwa oh ya uang tersisa tinggal segini gitu. Ini aja lanjutkan, jadi uang investasi itu nggak akan ganggu. Gue hanya mengganggu keuangan istri gue di investasi itu hanya untuk kewajiban kita nyicil emas gitu. Sisanya itu gue sisihkan dari uang jajan pribadi gitu. Dan itu selalu gue banting di awal. Jadi di awal bulan tuh gue bomin semua. Jadi sampai akhir bulan ya udah dengan uang itu sisa itu nggak akan gue ganggu gugat. Itu sih. Jadi rutin setiap bulan untuk nyisihin. Kalau gue dan selalu gue di depan kan pasti ya di depan ya sebelum semuanya menguap gitu ya tapi kalau untuk lu pribadi gitu untuk lu pribadi kan berdua nih sama istri kira-kira ada diskusi nggak kira-kira pas baru dapat awal bulan tuh kira-kira kita mau taruh di mana saham apa atau misalnya mau di emas bulan ini bulan depan di mana gitu kira-kira ada nggak seperti itu apa tuh pure dari lu sendiri? Kalau untuk kalau sebenarnya kalau di tahap sekarang ini di tahap gue lagi berusaha mengedukasi istri gue untuk lebih melek finansial gitu. Dan tapi kalau untuk keputusan utama itu semua masih di gue. Jadi gue yang memutuskan bini setuju atau bini tinggal biasanya yes or no. Gitu kan. Kalau dia nggak paham biasanya dia akan nanya gitu. Karena kayak kemarin juga gue kemarin sempat mau angkat rumah juga buat invest, cuma dengan berbagai pertimbangan segala macam, bini gue bilang kayaknya tahan dulu deh. Gitu. Terus ya udah, ya sekarang kan ridho suami ridho istri gitu ya, jadi ketika kita ngomong gitu, ya biarpun ada gondok ada kecewa. Tapi ya mau gimana gitu kan, feeling pasangan gitu ya. Jadi ya udah gue nggak turutin. Tapi yang lainnya ketika kapan timing gue beli emas, gue beli saham, reksadana itu gue nggak banyak bertanya atau nggak banyak larang sih. Gitu. Malah lebih banyak nanya kenapa begini. Oke, menarik sih, interesting. Jadi itu bisa jadi contoh juga mungkin yang pasangan-pasangan yang untuk berinvestasi malah enak didiskusikan ya, malah jadi topik yang enak, menarik juga untuk dibicarakan bersama kan gitu. Karena kan tujuannya untuk manage freedomnya berdua kan gitu. Oke, mungkin dari gue itu kalau misalnya lu masih mau ada yang disampaikan, kalau misalnya gue mungkin tadi sempat disinggung juga sih ya, lu ada dua profil resiko di dalam, gue nggak tahu mungkin di saham ada dua yang jangka panjang dan jangka pendek gitu ya, benar nggak? Jadi ada yang lu trading kan, ada yang lu invest juga. Sebenarnya gue sebenarnya nggak pengen trading. Cuma karena kemarin Jun juga masih ada trial and errornya. Itu yang akhirnya gue trading. Jadi yang kemarin gue tradingin itu adalah yang second liner kebetulan. Nah kalau untuk yang big caps yang blue chip sampai sekarang pun masih gue hold. Oke. Berarti yang penting tetap jangka panjang ya, financial freedom in 10 years from now gitu ya. Masih goalsnya itu ya. Betul. Oke. Mungkin kalau boleh gue kasih saran, ya memang pada dasarnya yang bisa nanti menghidupi bulanan itu adalah dividen sih sebenarnya, yang lebih menarik untuk bulanan. Jadi maksudnya misalnya punya istilahnya 6 saham yang berbeda, yang dia bagi dividennya rutin gitu ya, kita asumsikan kita masih di Indonesia Raya yang punya apa istilahnya, punya masa depan yang sangat bagus luar biasa dengan segala resource yang kita punya, segala sumber yang kita punya, ya kita percaya bahwa negara ini akan tetap bagus lah ke depannya, terutama setelah COVID ini, dan juga nanti berkembang terus kan gitu. Nah dengan
otomatis perusahaan-perusahaan yang kita beli yang bagus-bagus gitu tadi ya, yang blue chip atau apa chip lah namanya, ada yang bilang sekarang gold chip, ada platinum chip, apalah itu, nanti silakan silakan dipelajari sendiri itu. Nanti sumber-sumbernya bisa di mana aja ya, yang penting explore dan disaring yang bagus-bagus gitu. Mungkin nanti sambil ini ya, teman-teman kalau ada yang tanya silahkan ya, ada beberapa sih tadi, ini satu yang kelihatan. Gue mau nanya, boleh nggak Bang gantian? Gue mulu ditanya dari tadi. Gimana? Gantian lu mau nanya. Ini ada yang satu nih. Ini ada nanya satu, Aditya Kusuma 87. Kalau trading semacam forex itu gimana ya? Waduh, kalau trading kalau gue pribadi sih langsung no sih. Lu gimana? apalagi denger berita hari ini ya. Iya kan? Gimana? Halo? Iya, apalagi kan berita hari ini kan Cina kita nggak mau pakai dolar lagi kan buat transaksi, apalagi sama Cina. Ya, itulah. Semacam forex. Nah, kalau forex gue jujur nggak paham dan tidak berminat. Tidak berminat. Nah, karena ini iya tidak berminat. Oh, sorry, ini opini pribadi gue ya. Cuman gue katanya Pak Lo Keng Hong. Kalau Pak Lo Keng Hong bilang itu kalau trading forex itu kita mengharap yang terburuk buat negara kita, karena yang menguat negara mata uang negara lain kan. Jadi berarti gue nggak. Gitu. Ya. Sebenarnya instrumen derivatif bisa kita bilang itu kalau di luar negeri sangat bagus gitu istilahnya, jadi regulasinya bagus, terus produk-produknya pun banyak. Kalau misalnya tahu mungkin nanti kita sudah ada juga ETF namanya Exchange Trading Fund, juga menarik sebenarnya dan juga secure gitu, bisa dibilang secure gitu ya. Tapi saya entah kenapa kalau di reksadana boleh dicari. Kalau di reksadana itu ada reksadana ETF, itu reksadana indeks lainnya. Nah itu juga salah satu instrumen yang cukup menarik untuk jangka panjang, karena isinya juga saham-saham juga sih, saham-saham yang sesuai indeks, misalnya indeks IDX 30 atau indeks apalah nanti yang berarti si reksadana itu muter-muter di situ aja uangnya. Jadi kalau di luar itu sangat sophisticated sudah. Tapi sekarang di Indonesia kan banyak yang populer itu derivatifnya forex gitu ya, bukannya ya tadi kita pribadi ya tidak terlalu tertarik dengan itu ya, karena masih ada instrumen yang lain yang lebih menarik, termasuk saham emas juga kan ada juga yang di tradingkan seperti itu, di trading di derivatif ya. Tapi kalau lu tadi kan yang emas langsung ya batangan, berarti cicil emas itu ya berarti ya. Kalau gue kebetulan memang biasanya ngambilnya sistem kayak pembiayaan dulu sih. Jadi gue minta tolong bank dulu talangin, itu gue tinggal nyicil ke bank. Kemarin biasanya ya begitu. Dan emang kalau tadi ya kalau yang ETF tadi Exchange Trading Fund itu emang bahkan si Warren Buffett dia di surat wasiatnya ya, istrinya kan dia juga sempat nulis itu. Pokoknya sebagian asetnya dia kan ditaruh di ETF gitu. Cuma ketika gue kemarin ngecek di platform reksadana kita di sini sih emang belum terlalu menggiurkan ya kalau yang ETF. Halo? Iya. Halo? Yes. Oke, jelas ya. Oke, tadi mungkin reksadana kalau nggak salah satu ada tuh BNI kalau nggak salah, BNI ETF apa ya 30 kalau nggak salah ya. Tapi ya disclaimer lagi sih, bukan kita rekomendasi itu, tapi kalau mau alternatif ada itu. Sedangkan reksadana yang lain, saham yang lain juga pada banyak keunggulannya masing-masing. Tadi lanjut dikit deh, MI. Tadi kan katanya milih manajer investasi, itu sama, itu gimana kemarin prosesnya kalau mau milih di reksadana? Oke. Kalau reksadana kemarin gue pertama yang jelas gue ngelihat kebetulan di platform gue itu ada ratingnya. Jadi otomatis gue tinggal klik tinggal gue sortir berdasarkan ratingnya. Siapa aja yang paling, gue bandingin NAV-nya, net asset value-nya.
per manajer investasi itu, sama gue lihat kinerjanya ke belakang tuh. Oh, main terakhir gue lihat portofolio. Jadi dia naruh di mana aja sih? Ya, itu paling penting ya. Itu yang baru gue putusin. Oh ya udah, gue taruh di sini, gue taruh di sini, gue taruh di sini. Gitu sih. Oke, fun fact. Karena kan sebenarnya kalau fun fact ya, apa? prospektus dari reksadana ya. Ada kan itu ya. Betul. Dan memang kebetulan kemarin gue simpel aja, simpel ketika gue udah lihat manajer investasi siapa, gue tinggal googling. Kalau emang dia masuk di top 5 manajer investasi terbesar di Indonesia, ya udah I'm in. Kalau enggak, ya udah gitu. Iya. Oke, jadi yang sudah track recordnya jelas gitu ya. Termasuk juga sekarang lu kan mulai langsung biar dapat gregetnya di saham ya, termasuk itu juga ya. Jadi pemilihannya juga jadi MI sendiri kan. Jadi kalau kita beli saham itu kan kita jadi manajer investasi sendiri. Jadi kita yang ngeracik tuh portofolio gitu. Ya di sana sih sensasinya, karena kalau bisa gue bilang kan literasi untuk keuangan lu udah lumayan oke lah gitu untuk bisa, baru setelah itu baru lu pede kan untuk terjun langsung gitu. Mungkin bisa jadi ini juga ya, bisa jadi masukan juga untuk teman-teman yang mau mulai ya, harus pede dulu baru mulai, bukan cuma sekedar tadi ikut-ikutan tadi gitu. Oke, mungkin kalau lu masih ada, sampai kita nunggu teman-teman nih, kalau ada yang mau Q&A silahkan, kita masih open sampai jam berapa bro? 24 jam katanya ya. Kan sudah penetrate dong tadi, bisa 24 jam. Ya kita sampai jam 8 lebih, kita discuss di sini terkait dengan keuangan, investasi atau apapun lah. Kalau lo ada yang mau ditanya-tanyain boleh. Kalau gue sebenarnya penasaran ini sih, gue kan sesimpel kalau gue mau beli sebuah saham, biasanya gue pakai RTI aja gitu simpelnya kan. Gue lihat statistiknya, statistiknya terus annual report-nya itu udah gitu. Berdasarkan itu, oke, gue mutusin beli apa enggak. Tapi kalau menurut lo bang, ada cara lain yang lebih cepat nggak sih supaya gue bisa ngecek itu perusahaan bagus apa enggak? Berarti selama ini lu berdasarkan aplikasi itu ya, data yang dikasih aplikasi itu ya, berarti ya, aplikasi dari atau pihak tiga gitu terus ya? Ada iya, gue biasanya jadi ada aplikasi itu, terus buat nambah insight gue pakai ada satu lagi aplikasi, kodenya SB, kan itu ada forumnya tuh. Iya, SB. Ada forum diskusinya, insight dari situ. Nah, bagus sih sebenarnya. SB, Stockbit gitulah bilangnya. Saya kalau yang dasar itu Stockbit, RTI gitu ya, biasanya RTI. Terus mungkin kalau sekuritasnya bagus ya boleh pakai aplikasi sekuritasnya. Nanti nanya lagi boleh, ngomong silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Ini sambil kita bahas ya terkait boleh. Terkait apa namanya, cara memilih saham gitu ya. Ini kita masuk ke saham ya, nanti sebagai, kalau reksadana tadi sekilas lah, nanti bisa lihat top 5 gitu ya. Kalau saham sebenarnya ya dari aplikasi itu sudah lumayan sangat membantu sih untuk sekarang. Kalau dulu memang kita harus lihat di laporan keuangan detail, terus untuk apa namanya, data-data perusahaan kan semua sebenarnya ada di idx.co.id. Nah itu sebenarnya kalau sudah mau advance, sudah mau benar-benar serius, memang harus mulai mempelajari untuk membaca laporan keuangan, karena di sana adalah semua informasi di sana. Nah kalau misalnya mungkin masih kayaknya lihat data-data di aplikasinya cukup gitu ya, mungkin bisa melihat di profile. Ada di bagian profile biasanya pemegang saham, siapa aja sih yang pegang saham perusahaan ini. Nah itu mungkin cepatnya di situ salah satunya. Kalau misalnya udah lihat nih ininya bagus, misalnya kelihatan nih rasio-rasionya bagus, rasio utangnya, terus rasio profitabilitasnya, tuh dia untung nih selama berapa tahun terakhir, atau earning per share-nya bagus, naik terus.
kemudian pair-nya juga oke. Lalu kita bisa lihat siapa sih yang punya di perusahaan. Nah, kadang-kadang sebagian besar kalau misalnya dia rasionya bagus sih biasanya pemegang sahamnya itu tidak mayoritas publik. Kalau coba nanti mungkin dilihat Masyarakat ya. kalau misalnya sudah publiknya kepemilikan publik itu di atas 60% dia bilang 60-70%, bahkan ada, coba iseng aja cari perusahaan apa gitu ya, entah berantah gitu, ada yang 97% itu punya publik. Nah, ibaratnya ini perusahaan sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Coba ibaratnya lu punya perusahaan, lu cuma megang 1%, itu lu udah nggak niat kerja, lu istilahnya. Udah, ya berarti lu udah buang perusahaan lu sama masyarakat. Nah, itu yang sebenarnya bahaya sebenarnya di bursa itu. Jadi saya juga kemarin sempat ngobrol sama Pak Niki Hogan. Kita sempat ngobrol sama Pak Niki Hogan itu bulan kemarin lah, minggu kedua kalau nggak salah. Itu saya juga masukkan saran untuk IDX bahwa perusahaan-perusahaan yang seperti itu seharusnya ditegur gitu. Jadi nggak benar gitu loh. Jadi sudah dia tuh kalau istilah manajemennya itu dia exit strategi. Jadi dia jual saham ke publik untuk keluar, untuk nggak lagi ngurusin perusahaannya. Istilahnya dia kabur lah gitu, istilahnya bisa dibilang kayak gitu. Ada kecenderungan seperti itu. Nah, coba silakan dicek nanti di bagian profile biasanya, di aplikasi sekuritas bisa, di RTI juga ada, di SB kayaknya juga ada. Jadi lumayan di mana-mana ada sih sebenarnya seperti itu. Mungkin itu bisa salah satu yang cepat ya. Yang cepat ya kalau udah gimana? Berarti yang ini, yang kepemilikan publik atau kepemilikan masyarakatnya di atas 50% berarti ya? Lima, Yang nggak sehat. 50 mungkin masih oke lah, tapi sudah mulai warning sebenarnya. Kalau sudah mulai 60, 70 itu berarti sudah istilahnya apa ya? Kalau bahasa ininya misalnya digoreng lah yang kayak gitu-gitu. Ya secara fundamental kita udah nggak terlalu bisa banyak harap sebenarnya, karena yang menjalani perusahaan, yang punya perusahaan sudah mulai apa ya, sudah mulai mungkin dia pengen bisnis yang lain atau apa, ya, sudah mulai warning lah ke sana gitu. Tapi bukan berarti 100% buruk ya. Kembali lagi kita lihat ke laporan keuangan, ke apa track record, terutama biasanya saya juga suka lihat track recordnya kira-kira nih siapa sih yang punya dulu, terus bagus apa enggak sih ininya track recordnya. Nah, itu silakan di pulak-pulak lah di Google itu. Tadi ada satu pertanyaan kayak gini. Oke. Satu dulu ya. Untuk keadaan pandemi, investasi apa yang bisa dijalankan? Soalnya apa tuh? Buta informasi, tentang investasi seperti reksadana, DKK. Sebenarnya kalau buta informasi, kalau bisa ikut live IG ini kan sudah tidak buta lagi ya sebenarnya. Jadi informasi itu sebenarnya ada di mana-mana. Kita tinggal mau apa enggaknya ya gitu ya sebenarnya. Tapi kalau untuk pandemi gini, penyisihan kadang-kadang kan gitu ya. Kadang-kadang kemarin kita sempat bahas asuransi juga. Asuransi itu dana darurat dulu, kan kalau secara perencanaan keuangan ya, kalau dana darurat dulu, asuransi, terus baru invest kan gitu. Nah kadang-kadang ada yang bareng ini investasi bareng sama asuransi. Nah itu yang pasti dulu dana darurat dulu diamankan. Ya kita harus, masa kita invest tapi kita nggak makan besok, kan nggak lucu juga gitu loh. Jadi invest itu yang paling belakang sih bisa dibilang ya. Jadi amankan dulu lah income-nya, mungkin ditambah dulu income-nya kalau misalnya masih belum bisa untuk invest. Tapi ya memang gradually sih ya, memang proses sih ya untuk itu. Ada ini nggak, ada tambahan nggak kalau untuk pandemi kayak gini? Sebenarnya gini, iya gue juga diajarin itu sih. Kebetulan kemarin di kantor juga sempat ada acara tentang pengelola keuangan. Dan memang itu ada piramidanya ya. Piramidanya itu kan yang pertama adalah manajemen hutang dulu, sampai benar-benar hutang bad debt-nya itu di bawah 30% lah ya dari income kita. Kemudian baru kita kumpulin dana darurat. Dana darurat pun tergantung dengan berapa jumlah orang yang harus kita hidupin. Setelah itu aman, baru kita proteksi kan, yang tadi Bang Dwi bilang. Kemudian baru kita pikirin investasi. Gitu. Cuman
balik lagi kalau untuk investasi, gue lebih ke instrumen investasi apa yang sebaiknya digunakan pas pandemi ini ya. Ini balik lagi ke profil resiko tadi. Ya. Kalau menurut gue, karena sebenarnya tidak semua orang cocok di saham, tidak semua orang cocok di reksadana, tidak semua orang cocok di deposito, tidak semua orang cocok di emas. Menurut gue, gitu. Jadi sebelum kita mau investasi, saran gue adalah kita cek dulu profil resiko kita tuh seperti apa. Apakah kita lebih senang yang resiko tinggi atau resiko rendah atau moderat. Gimana sih cara ngukur itu? Ada sebenarnya sekarang beberapa aplikasi reksadana itu sebelum bikin account ada tesnya kok. Ya, ya. Ada tes singkatnya untuk tahu profil resiko kita gitu. Setelah itu baru kita bisa nentuin instrumen investasi kita yang mana gitu. Risiko ya intinya. Jadi tadi yang nanya bisa coba di aplikasi reksadana, nanti ada kuesioner ya, semacam kuesioner ya. Atau misalnya kalau mau kita promo uang sehat sedikit, jadi kalau mau ikut programnya juga ada, program private, kita punya namanya investasi sesuai karaktermu. Nah, nanti bisa diisi formnya juga. Kebetulan kemarin Bro Jordi juga kita kasih tes trial lah gitu ya. Nanti supaya bisa tahu nih karakternya seperti apa untuk investasi dan cocoknya seperti apa, yang supaya nggak apa ya istilahnya kita investasi ini malah was-was atau dan lain sebagainya, malah imunnya turun, malah gawat lagi kan kondisi pandemi kayak gini. Nah, itu supaya tidak seperti itu. Jadi tetap enak bisa kerja, sambil kerja bisa, sambil nambah income bisa, tapi investasi juga jalankan gitu. Oke, betul. Biar kita nunggu lagi nih, masih ada lagi mungkin unek-uneknya Bro Jordi, mumpung kita masih live ini sampai kira-kira kurang lebih 15 menitan lagi lah. Oke, sip. Gue aduh nih, sorry banget, gue kayaknya ngomongin saham lagi kali Bang ya. Ini mau lagi ini ya, lagi panas-panasnya ya. Ini sih kan kita ya lo pun ngelihat lah ya, saham kan lagi roller coaster banget lah ya akhir-akhir ini kan. Kadang di kadang naik, kadang turun gitu kan. Bahkan 2 hari lalu jam 1:30 hijau, jam 2:30 merah. Dibanting hanya dua. Nah, kalau lo biasanya menurut lo waktu terbaik membeli saham lo itu kapan, Bang? Biasanya. Momentum beli. Ya, momen terbaik. Kapan momen yang pas kapan untuk membeli saham? Kalau menurut ya. Sekali lagi tergantung sahamnya gitu ya. Jadi kita balik lagi tahu dulu apa ya sahamnya. Jangan sampai kalau misalnya Lo Keng Hong bilang jangan beli kucing dalam karung kan gitu. Kita tahu dulu nih perusahaan ini ngapain, jualan apa, terus intinya dia punya bisnis plan yang bagus ke depannya atau enggak. Nah, itu kan sudah. Kalau itu sudah dilakukan, sekarang kan tinggal timing nih. Timingnya kita mau beli kapan. Nah, sebenarnya kita mau beli kapan itu ya karena kita bicara long term, jangka panjang ya, bukan untuk trading kan ini. Kalau hijau merah ya trading beda cerita lagi. Kalau untuk long term, jangka panjang, long term ya. Untuk long term jangka panjang ya, kapan sebenarnya sih kalau mau panjangnya sih ceritanya nanti kelas value investment itu. Jadi kita valuasi dulu nih perusahaan kira-kira harga wajarnya berapa. Nah, itu sebenarnya itu, tapi kan panjang. Sebenarnya kapan sih kan itu bisa nanti kita berjangka. Kita bisa masuk lagi bulan depan nih, misalnya masuk lagi bulan depan atau misalnya minggu depan nih ada dana lebih untuk invest, masuk lagi kan bisa. Jadi kalau misalnya mau dicoba dulu ya silahkan. Mungkin kadang-kadang kalau beli saham enaknya pagi sih kalau saya ya. Kalau enaknya pagi nanti kita nggak usah lihat hari itu kayak gimana perjalanannya. Bila perlu beli sekarang, lihat lagi bulan depan, atau lihat lagi 2 bulan. Nah, itu baru, atau lihat lagi pas kita mau nambah gitu. Kapan nih kita mau nambah, misalnya seminggu sebelum gajian. Nah, itu lihat nih kira-kira pergerakannya gimana nih, udah enak belum harganya, atau kira-kira nanti kita masih tunggu dulu seminggu setelah gajian. Nah, itu kan, tapi kadang-kadang kan
harus takutnya kan kepake tuh uang. Harusnya memang pada saat ada dana ya memang langsung invest gitu sebenarnya. Tapi memang kalau Iya. secara teoritis ya memang harus dihitung nilai wajarnya. Tapi setelah dia mencapai nilai wajar yang menurut kita wajar, dia di sana kita beli, atau di bawah nilai wajar ya, atau kita bilang tadi terdiskon gitu kan, atau di bawah harga wajarnya gitu. Nah itu secara teoritis seperti itu. Tapi kapan timing invest ya, kapanpun menurut lu udah perusahaan itu bagus ya, go aja gitu, pasti nanti akan naik kok gitu. Kalau memang perusahaannya bagus ya. Mana masih Oke. ganjil nggak? Pak, ada follow up question dari gua. Gimana? Ada pertanyaan lanjutan, ada pertanyaan lanjutan. Lanjut gimana? Halo? Gimana? Iya. Kan tadi lo bilang pagi. Paginya itu apakah spesifik ada jam-jam tertentunya? Karena gini, gue pernah baca di mana gitu. Jadi biasanya jam 10 itu masih sering dimainin. Harga sebenarnya saham itu biasanya seperti jam 10, jam 11. Oke. Begitu juga di sesi kedua. Katanya pagi sekitar jam 1 itu masih banyak tuh permainan. Sama ketika mau closing. Biasanya banyak tuh bergerak di sebelum pas baru buka lagi sama pas mau closing. Nah, gimana tuh? Kalau ngomongin jangka panjang sih kita nggak perlu mikirin itu sebenarnya ya. Tapi kalau untuk kita trading, kalau misalnya trading itu kan memang kuncinya adalah disiplin. Kita ngomongin trading dikit deh. Kalau trading itu intinya disiplin. Kalau nggak bisa disiplin, kalau nggak bisa mantengin komputer atau mantengin HP, itu mending jangan. Jadi kalau trading itu disiplin intinya. Lu mau loss hari ini 2% ya loss 2%. Kalau lu mau gain atau mau untung 5% ya lo untung 5% udah gitu. Nah, itu pun memang harus benar disiplin banget sih. Termasuk juga tadi yang misalnya wah gue ini anaknya forex banget misalnya gitu ya. Anaknya cocok banget nih forex misalnya. Ya tetap intinya tuh trading itu disiplin. Kalau nggak disiplin akan hilang tuh uang. Nah, itu untuk trading. Makanya kalau misalnya ngomongin belinya jam 10, jam 11 itu sebenarnya konsep-konsep pelaku di pasar sih sebenarnya, pelaku trading gitu ya, yang terutama orang-orang sekuritas biasanya kan dia aktifnya jam berapa, biasanya kan habis pas pagi jam 10 kan dia udah mulai kerja tuh, udah mulai kerja jam 10 kan, jam 9 kan dia jam 10, mungkin jam 8 dia masih rapat-rapat dan lain sebagainya, jam 9 jam 10 dia mulai buy atau sell itu, jadi sampai jam istirahat gitu ya, istirahat jam 12, sekarang 12 sekarang ya, 12 jam 1 ya dia mulai lagi, ya sama kayak kita kerja kan, dia orang-orang kerja juga kan, ya meskipun ada sistem apa ya, nggak tahu nih, nggak semua sekuritas sih pakai AI atau robotics gitu ya, mungkin ada beberapa yang pakai, tapi mostly sih mayoritas sih masih pakai broker istilahnya, sebagai orang yang untuk apa istilahnya, untuk big fish istilahnya, uang besar gitu ya, masih pakai manusia di situ. Jadi yang ngikutin jam dia kerja sih sebenarnya gitu. Nah itu trading ya, kalau misalnya untuk beli saham untuk investasi di jam berapa ya, silahkan ikuti kata hati gitu ya. Saya kalau gue pribadi sih bukan orang yang harus jam berapa ya, kapan aja sih. Maksudnya menurut gue udah harganya ini enak nih. Kayak misalnya contoh misalnya Telkom deh kemarin sempat 2.500 ya, itu juga enak tuh harganya. Kadang-kadang harga psikologis lah bisa dibilang. Kalau menurut gue pernah beberapa kali invest di Telkom itu harga di bawah 3.000 itu udah bagus sebenarnya. Kemarin kan sampai 2,5 itu udah bagus sih kan karena dia belum stock split ya. Kalau udah stock split kan beda lagi. Kemarin kayak Sido muncul dulu itu tahun 2000 berapa ya? 2000 pertama kali gue rekomend Sido muncul 2015. Boleh deh 2015 itu 500 gue bilang. Kalau 500 ini bagus harganya. Kalau udah di atas 500 berarti udah ya boleh aja sih dicicil. 500 nih harganya ya, itu muncul. Nah, ternyata sekarang 750 kalau nggak salah. 750 itu pun sudah stock split 1:2. Berarti harga sebenarnya dia adalah 1.500-an kan. Udah. Gitu. Mungkin sekarang ada harga psikologis sih, kalau gue pribadi sih lebih ke harga psikologis sih kadang-kadang. Kalau nggak mau ngitung valuasi ya, misalnya kalau mau ngitung valuasi sih silakan gitu, tapi panjang ceritanya nanti. Itu pun valuasi belum tentu 100% valid, belum tentu benar
exactly gitu ya. Bahkan profesor-profesor di Amerika pun dia memvaluasi, misalnya yang pernah gue baca itu dia evaluasi Tesla misalnya, yang perusahaannya itu ya, apa namanya, Elon mobil Musk. listrik gitu. Nah, salah satunya, dan juga dengan evaluasi Uber kalau nggak salah. Itu pun tingkat akurasinya ya masih ada errornya, itu nggak exactly persis benar, tapi ya paling kita punya acuan kan gitu. Gitu sih. Ya. Oh, oke 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 oke. Nah, kan kalau trader itu tadi lu bilang trader itu perlu kedisiplinan. Nah, uh, uh, bisa nggak sih sebenarnya ketika seseorang itu jadi investor juga, jadi trader juga? Sebenarnya ini pertanyaan karena ini sih, kayak kemarin tuh pas Lo Keng Hong beli BMT, itu kan banyak rumor beredar kalau sekarang si Opa Alun ini sekarang jadi bandar gitu kan. Oh nih sekarang Lo Keng Hong bandar nih, jadi bandar nih gitu kan. Oh kalau berarti kan dia trading. Ya, benar. Nah sebenarnya mungkin ya bang, mungkin lo bisa gitu ketika lo investor juga, lo trader juga gitu. Bisa banget. Itu kan tidak bisa dipisahkan ya, karena kita kan ada di capital market istilahnya, namanya kan Bursa Efek Indonesia itu kan capital market. Jadi intinya ya uang lah, capital itu kan uang yang ada di pasar gitu. Kita ibaratkan orang jual beli kan gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kita sebagai investor pun juga pelaku jual beli kan gitu. Cuma bedanya adalah time frame-nya atau jangka waktunya. Cuma bedanya itu aja. Nah, kalau untuk kemarin sudah dikonfirmasi juga sama Pak Nicky Hogan, salah satu dulu kan beliau direktur IDX juga, dan beliau bilang, oh ya bagus juga Pak idenya untuk membuka 2 rekening investasi gitu kan sekarang kalau untuk trading dan invest. Nah itu juga sangat bisa dilakukan karena sekarang sangat mudah. Jadi pisahkan rekeningnya, invest dan trading. Silahkan trading di sana di rekening A, silahkan invest di rekening B. Nah itu akan memudahkan kita untuk memilah otak kita gitu loh. Jadi si A ini untuk invest, si B ini untuk trading. Jadi ada juga yang pengalaman gini, orang cerita bahwa saat dia untung di trading, dananya ditaruh di investasi. Jadi ditaruh yang untuk jangka panjang. Jadi uang tradingnya dia segitu-segitu aja. Istilahnya, misalnya anggaplah let's say kita taruh di trading 100 misalnya. Kita anggap deh secara disiplin kita dapat dari 100 juta itu 10 juta deh seminggu gitu ya. Bisa banget itu 10% seminggu bisa banget. 10% seminggu kalau kita taruh 100. Jadi yang ditaruh di sana tetap 100 saja, bukan 110 ya. Saya udah seminggu nih jadi 110 kan. Jadi 10 jutanya ditaruh di investasi. Tetap kita taruh di sana. Jadi trading ini adalah untuk istilahnya apalah, bilanglah kita nyari freelance di sana ya, kerja tambahan lah gitu di trading kita. Jadi anggap trading itu seperti itu, berapapun nominalnya ya akan mengikuti kan gitu. Kita anggaplah kita yang penting kan disiplin gitu. Lagi tadi disiplin. Kalau misalnya investnya disiplin, tradingnya nggak disiplin ya berantakan juga. Wah waktunya habis ya, 27 detik ya. Oke deh, nanti kita sambung dikit deh. Nggak kerasa ya. Nanti kita sambung lagi. Mungkin kita lanjut dikit lagi ntar ya. Kita lanjut dikit lagi. Kita bentar. Biar bisa di-save dulu. Kalau misalnya di-close sekarang nggak bisa di-save. Cek. Jelas ya? Tadi nggak kerasa ya. Nggak kerasa banget, udah 1 jam. Itu kekurangannya IGTV, tapi ya sudahlah. Nanti kita bikin podcast aja. Sambung lagi. Mungkin tadi sampai trading ya. Trading sebenarnya sih pilihan gitu. Tadi sempat gue bilang bahwa dipisah aja rekeningnya antara investasi dan trading. Silakanlah untuk mengatur di sana. Tapi mungkin masing-masing punya pendekatan yang berbeda ya. Oke, ada juga yang digabung tetap rekening investasinya asal dia bisa mengelola otaknya dan yang invest ya trading. Tapi kadang itu jarang sih, masih mungkin baru-baru ini tren seperti itu mulai muncul karena pandemi ini. Tidak, kadang-kadang kita jenuh gitu ya. Ada yang bilang, Warren Buffett kayaknya nggak salah bilang, investasi itu harus boring gitu. Investasi itu boring, kerjaan yang boring ya. Kita
invest di satu perusahaan yang sama, itu aja taruh uangnya di sana. Ya itu boring. Mau kalau misalnya trading kan lebih adrenalin gitu, lebih seperti itulah. Tapi kalau mau merasakan dua-duanya, ya metode yang cukup ideal ya seperti itu, membuat 2 rekening gitu. Oke, mungkin gimana? Apa mau kita closing atau mau ada tambahan lagi? Kayaknya kita ini dulu ya, ntar kita atur lagi sesi berikutnya. Kita atur lagi ya. Kita closing dulu. Mungkin dari Bro Jordi nih, mungkin udah jam 8 juga ya. Nanti syuting berikutnya nanti terganggu nanti ya gitu ya. Oke, mungkin kalau Bro Jordi mungkin bisa kasih istilahnya pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin baru memulai atau mungkin penasaran atau mungkin masih istilahnya masih mencari-cari masih belajar gitu. Kira-kira boleh kasih mungkin pesan-pesan untuk teman-teman milenial terutama ya yang tadi punya keinginan yang sama untuk financial freedom. Siapa yang nggak mau financial freedom kan gitu. Silakan Bro. Sebenarnya gini, pertama gue lagi-lagi mengutip quote, gue lupa ini quote siapa, cuma pokoknya quote-nya intinya gini, bukan literasi finansial yang baik itu bukannya dampak dari kekayaan, tapi justru kekayaan adalah dampak dari financial literasi. Jadi kalau lo mau kaya, kalau lo mau financial freedom, PR pertama lo adalah upgrade dulu literasi finansial lo. Gitu. Dan sebenarnya financial freedom itu kalau gini menurut gue, financial freedom itu kalau kata Robert Kiyosaki itu kan adalah ketika cash flow lo yang masuk setiap periode itu lebih besar daripada pengeluaran. Ketika passive income, misalnya ketika dividen kita atau return kita dari obligasi atau apapun itu ya, return kita dari investasi di UMKM itu sudah bisa mencukupi kebutuhan kita per bulan, itu kita udah freedom. Karena percuma kita punya duit 10M, tapi kalau ternyata spending budget kita itu 1M. Berarti kan kekayaan kita hanya bulan gitu kan. Tapi yang penting gimana adalah ngejaga cash flow kita. Cash flow kita, passive income kita supaya bisa cepat financial freedom. Yaitu adalah dengan tadi balik lagi upgrade dulu literasi finansial lo. Gitu sih. Nah, itu dari gue Bang. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada keliru-keliru. Luar biasa, Bro Zidan, closingnya. Jadi literasi keuangan ya. Jadi saya jujur penelitian saya dulu kan riset tentang literasi keuangan dari tahun 2016 itu mulai riset literasi keuangan dan memang istilahnya memang pelan banget naiknya, pelan tapi kesini semoga lebih mudah, semoga lebih terliterasi lagi. Tadi yang sempat bilang masih gelap, tidak tahu mulai dari mana, ya silahkan mulai untuk mengasah literasi keuangan dari manapun gitu ya. Explore tadi kan, IG Explore, YouTube dan lain sebagainya, itu sangat enak sekarang untuk belajar. Tapi kalaupun masih sulit tangan, silahkan cari orang yang tadi kan kalau lu kan ketemu sama bos yang cukup bagus lah literasi keuangannya gitu ya dulu ya awalnya ya. Bahkan dulu gue sesimpel gue ketemu, gue cari orang-orang yang lebih expert, terus gue cuma tanya, gue mau portofolio lo dong, lo beli saham apa? Hanya untuk compare gitu, oh si ini, lo kenapa beli ini gitu. Ya udah dari situ kan akhirnya gue mulai diskusi segala macam. Intinya banyak literasi, banyak diskusi sih intinya. Itu juga bagus sih. Jadi kita mulai proud gitu ya, bukan malu gitu, malah show portfolio kita gitu ya. Jadi malah kita harus saling belajar di sana. Jadi meskipun ya minus ya silakan. Jadi ya saya milih ini karena punya reason gitu loh. Ya meskipun mungkin ada yang belajar dulu, ada sempat banyak yang bilang gini sih, ini uang saya belajar belajar untuk invest di saham-saham yang
istilahnya bilanglah gocap gitu ya, saham gocap. Jadi sekarang jadi saham gocap. Ya. Inilah uang saya yang saya taruh untuk belajar di sana. Ya, jadi sekarang mulai apa istilahnya, supaya tidak seperti itu lagi kan gitu. Jadi sudah mulai harus show bahwa kita nih invest loh seperti ini, meskipun sekarang minus, tapi kita punya keyakinan bahwa itu akan perusahaan yang bagus gitu ya di invest. Oke, top banget sih behavior lu. Gue salut dan semoga kita bisa discuss lagi ke depan, dan juga semoga semua sehat di sana, dan juga salam untuk keluarga, dan juga kita bisa sama-sama mencapai financial freedom gitu ya. Ya sama lah kurang lebih goals kita Amin. 10 tahunan ya, 10-15 tahun lah ya. Amin ya, nanti kita discuss lagi. Oke, thank you banget waktunya Bro Jordi alias Zidane gitu ya. Gimana? Nanti ditunggu film-film berikutnya. Jangan. Gue mau bikin film judulnya Serigalanya IHS. Gimana? Gue mau bikin film judulnya Serigalanya IHSG. Nah, The Wolf of IHSG gitu ya. Itu kemarin juga gue sempat ngobrol itu sama Pak Niki Hogan itu. Pak, bukunya kan bagus, bukunya bagus, ringan lah untuk dibaca. Bikin film aja Pak, lagi kan lumayan untuk tambah literasi keuangan. Terakhir film investasi Indonesia itu kalau lo tahu, zaman lu kuliah kalau nggak salah, Sang Pialang tuh, coba aja di googling. Itu terakhir tuh film investasi di Chef Sugiono kalau nggak salah emang. Tapi udah lama banget, udah jadul banget. Nah, sekarang kita bikin, harusnya ada yang baru lagi nih, seru nih. Kemarin ada sih BRI tuh di YouTube ya, seriesnya Ernest tuh, bagus juga sih. Tapi kan lebih ke BRI linknya, edukasi terkait menabung. Tapi at least sudah mulai ada ke arah sana sih. Ya, semoga aja dalam waktu dekat ini ada. Dan kalau mencari bintang yang punya literasi keuangan memadai ini sudah siap untuk di casting. Ini jadi promosi. Oke bro, thank you bro. Sehat selalu di sana. Oke, sampai jumpa. Juga kontak-kontak ya, keep kontak. Oke, yuk, bye. Bye.